Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sesekali muncul dalam berbagai isu, baik politik, ekonomi maupun perbatasan. Dan yang belakangan masih menjadi isu panas adalah penembakan WNI. Oleh otoritas Malaysia, Presiden Prabowo mengultimatum untuk dilakukannya investigasi dan memerintahkan agar TNI dan Polri untuk senantiasa membela rakyat Indonesia. Apakah Malaysia memiliki kapasitas militer yang cukup menandingi Indonesia? Mari bahas secara objektif. Medan melihat perbandingan kekuatan militer kedua negara. Menurut data Global Firepower, JFP 2024, Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam hal kekuatan militer, sedangkan Malaysia berada jauh di bawah, yaitu di posisi ke-42. Perbedaan ini mencolok dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan signifikan dalam hal jumlah personel, alutsista, dan anggaran pertahanan. Indonesia total personel militer sekitar 1,8 juta, termasuk cadangan dan paramiliter, dengan anggaran pertahanan sebesar 9,3 miliar dolar. Sementara itu, Malaysia hanya memiliki sekitar 5.000-4.000 personel dan anggaran pertahanan sebesar 4,7 miliar dolar. Indonesia memiliki kekuatan udara yang jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. TNI Angkatan Udara diperkuat oleh berbagai pesawat tempur canggih seperti Sukhoi Su-27, Su-30, F-16 Fighting Falcon, dan pesawat tempur ringan T-50 Golden Eagle. Indonesia dan pesawat tempur Rafale dan F-5 Extra, Amerika Serikat. Sementara itu, kekuatan udara Malaysia sebagian besar bergantung pada pesawat tempur seperti Su-30 MKM, 18 The Hornet, dan Hawk 08. Dengan jumlah yang lebih sedikit dan keterbatasan anggaran, Malaysia tidak memiliki keunggulan udara dibandingkan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekuatan laut yang lebih dominan dibandingkan Malaysia. TNI Angkatan Laut mengoperasikan berbagai kapal perang, termasuk kapal selam kelas Nagapasa, fregat kelas Marta Dinata, dan korvet kelas Diponegoro. Indonesia memperkuat armada lautnya, Kopassus, Kostrad, dan Marinir yang lebih modern. Di sisi TLDM, Tentara Laut di Raja Malaysia memiliki jumlah kapal yang jauh, sedikit, dan bergantung pada kapal patroli serta korvete ringan. Dengan armada yang lebih kecil, memiliki pasukan darat Indonesia lebih variatif, dengan kehadiran kendaraan lapis baja, artileri canggih, dan sistem pertahanan udara. Malaysia memiliki pasukan darat yang lebih kecil dan unit elit seperti Grup Gerakas dan Pascal. Namun, jumlah dan pengalaman tempur mereka tidak sebanyak unit elit Indonesia. Dalam skenario perang darat, Indonesia diperkirakan akan lebih dominan. Dalam skenario konflik, dukungan dari negara lain memainkan peran penting. Indonesia memiliki hubungan dekat negara-negara Rusia dan Cina, yang dan teknologi militer. Selain itu, hubungan baik Indonesia, negara-negara ASEAN, dan dunia Islam. Sementara itu, Malaysia cenderung mengandalkan hubungan Inggris dan Amerika Serikat. Namun, dalam konflik regional, kecil kemungkinan negara-negara Barat terlibat secara langsung, terutama jika konflik ini hanya melibatkan Indonesia dan Malaysia. Dari seluruh aspek yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki keunggulan militer yang signifikan dibandingkan Malaysia. Jika Malaysia benar-benar mengajak Indonesia berperang, mereka menghadapi tantangan besar, keterbatasan personel, anggaran, Indonesia, dan alutsista. Namun, skenario perang antara Indonesia dan Malaysia sesuatu yang kita inginkan. Kedua negara seharusnya tetap menjaga hubungan baik sebagai sesama anggota ASEAN dan fokus kerja sama di berbagai bidang daripada terjebak konflik yang merugikan kedua belah pihak. Bagaimanapun, jika skenario terburuk terjadi, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang cukup untuk mempertahankan kedaulatannya dan merespons ancaman dari manapun datangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia
memperkuat sistem pertahanan berbasis teknologi, pengembangan drone tempur, sistem radar modern, dan manifestasi besar-besaran dalam industri pertahanan di elit semakin menambah keunggulan Indonesia dalam bidang militer. Pemerintah Indonesia mendorong modernisasi armada tempur, menambah alutsista canggih, termasuk pembelian kendaraan tempur terbaru dan peningkatan sistem rudal pertahanan udara. Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan dalam pengalaman tempur, mengingat TNI telah lama terlibat dalam berbagai operasi militer, baik dalam negeri maupun internasional. Operasi di daerah konflik seperti Papua, Aceh, dan berbagai misi perdamaian di bawah bendera PBB telah meningkatkan kemampuan tempur pasukan Indonesia secara signifikan. Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebanding, yang dapat menjadi kelemahan besar dalam skenario perang nyata. Peran industri pertahanan Indonesia menjadi faktor penting keunggulan militer negara. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat dan memproduksi kendaraan lapis baja, kapal perang, dan pesawat militer yang digunakan TNI. Dengan kemampuan produksi alutsista sendiri, Indonesia memiliki keunggulan dan suplai persenjataan tanpa harus bergantung penuh pada negara lain. Selain aspek militer, faktor geografis juga memainkan peran penting dalam skenario perang antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki keuntungan dalam strategi pertahanan berbasis perairan. Jalur laut yang luas dan sulit dijangkau akan menjadi tantangan besar bagi Malaysia jika ingin menyerang wilayah Indonesia. Sementara itu, Malaysia memiliki wilayah yang kecil dan lebih mudah diakses. Dengan seluruh keunggulan yang dimiliki, Indonesia tidak hanya siap menghadapi ancaman dari Malaysia, tetapi juga mampu menjadi kekuatan militer yang lebih disegani di kawasan Asia Tenggara. Modernisasi berkelanjutan dan peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara kuat lainnya semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Jika melihat lebih dalam, Indonesia memiliki kemampuan cyber warfare atau perang cyber yang menjadi bagian penting in modern war. Dengan berbagai unit cyber di bawah kendali TNI dan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Indonesia semakin memperkuat pertahanan digital agar mampu menghadapi ancaman teknologi di era digital. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.